pendapat itu salah satu cara untuk memberantas korupsi. Bebas menyampaikan. Kasih Ketua izin, Pak Wali Kota Sibolga. Hasil survei tadi menyampaikan bahwa sistem politik dan komitmen pemerintah, pejabat KPK yang kami hormati, para pemimpin yang beruntung hari ini. Luar biasa. Beruntung ya, banyak yang dari maju tapi kita yang beruntung. Yang pertama adalah kita harus memastikan dulu komitmen antara pemerintah kota dan DPRD. Kapan itu jadwal pembahasan? Jadi kalau ada komitmen ini tidak ada bergening lagi. Nah, kalau LKPJ kalau kita bahas, kemudian LKPD, PAPPD kita mainkan dulu komitmennya sehingga tidak bergeser DPRD ini terhadap permainan. Itu dulu pertama. Yang kedua, kami tadi pencapaiannya merah 31 peringkat nasional 444. Intinya kami mohon bantu dari KPK nanti supaya ini bisa kami hijaukan kembali sehingga ada perbaikan kerja kepada kami. Kemudian memastikan tunda bayar. Tunda bayar ini menjadi ajang korupsi juga dengan pemerintah pusat dan provinsi. Ini harus diawasi. Mengapa? Kadang-kadang kami sudah buat renjanya pembayarannya, tetapi tunda bayar ini mengakibatkan kami menggeser anggaran itu. Artinya TBP kian menjadi kegiatan bantuan-bantuan yang lain. Ini adalah perencanaan yang harus diawasi. Kalau pemerintah pusat tidak ada tunda bayar, pemerintah Sumatera Utara juga tidak ada melakukan tunda bayar, ini selamat kita. Nah, kadang-kadang juga hari ini juga bila rupiah tak dibayar. Tapi proyek-proyek kadang ada. Ini bukan di pemerintahan beliau pada saat ini, masih 2 bulan Bang Sukri. Sehingga ketika beliau sebagai mantan ketua DPRD, LKPJ macam mana Jamil? Kita mainkan sampai jam 11 malam, kita selesaikan ketua. Ikhlas kita membuat. Oh iya. Supaya sangat kita pulang terima. Ya kan? Kalau terima kasih kan bukan korupsi namanya. Menyenangkan hati orang lain. Ya kan? Kalau ada jatah makan kan lumayan alhamdulillah. Bukan korupsi. Kemudian menjadi dan mencuri memang KPK tidak melakukan perubahan, tapi bisa melakukan koordinasi. Ya, bisa apa yang dikata direktur tadi bisa menyurat tidak pernah ditolak. Nah, maka harapan kami tentang perubahan Menku 119 tentang perjalanan dinas. Kalau hemat saya perlu juga dirubah perjalanan dinas anggota dewan ini. Mengapa? Kalau kami kemarin kan dapat 3 juta paling tidak. Ya, artinya apa? Kalau memang pembahasan daerah ditampung dari anggaran itu untuk pembahasan, mengapa tidak? Harus kami daerah melakukan pengawasan kencang, kan paten itu. Diskusinya mantap. Jadi tidak ada lagi perjalanan dinas ini sampai ke Jakarta dan sebagainya. Dan harapan kami juga Pak Wali Kota Sibolga, kami dari DPRD kalau ke Jakarta jangan coba-coba satu tujuan. Kita tidak akan take ini gitu ya. Tapi kalau perjalanan dinas ke Jakarta 2, 3, 4 silakan. Sesuai dengan yang kita pakai dengan kerjaan yang kita lakukan. Ada yang begini ya? Nah, sebab kita kan? Nah, kemudian pendapatan yang sah kepala daerah ini perlu diubah. Yang harus kita perjuangkan. Kalau kepala daerah sehat, anggota DPRD juga bahagia. Setuju kan? Kemudian masalah pembagian DBH, PNBP. Antara hubungan keuangan pusat dan daerah ini peluang. Jadi kami sebagai daerah laut tidak tahu PNBP-nya ini dipungut dari nelayan kami, pengusaha-pengusaha kami, tapi kucuran dana tak pernah kami terima. Kalau boleh, bukan mengusulkan, tapi ya diperiksa juga lah yang mengambil PNBP ini supaya dapat kesejahteraan kepada masyarakat kami. Kemudian bang yang paling gawat ini kamu dengar, ya, keadaan keuangan Pemko Sibolga. Defisit 2024 128 miliar. Kemudian dana PEM 30 miliar belum bayar kami. Kemudian inflasi tertinggi di Indonesia. Kemudian kami Sibolga ini masuk daerah termiskin Indonesia. Bagaimana mungkin pemerintah pusat mengharuskan kami efisiensi anggaran? Tambah miskinlah kami. Semakin daerah miskin, semakin tinggi daerah korupsinya. Betul kan? Itu kan hasil survei yang mengatakan. Kalau udah sengsara wali kota ini dari mana lagi dia? Ketika ada mengetuk rakyat, mengetuk Pak Wali Kota Sibolga, mohonlah ada biaya pengobatan anak saya, uang sekolah dan sebagainya. Maka perlulah kiranya ada perbandingan antara daerah yang memang defisit perlu dibantu inflasinya dan sebagainya. Kemudian sistem politik dan komitmen pemerintah, Bang, Pak petinggi BPK yang kami hormati.
KPK. KPK yang kami hormati. Ini kalau ada temuan kita itu loh, teringat dulu sama dia. Dan terbayang, tadi masih ada Ketuanya. ada temuan. Kepake dia aturan 3 hari, tapi kita 1 hari penjara dinas itu gabel dia. Memulangkan kita. Alhamdulillah. Jadi begini Bang, Pak pejabat KPK ini yang harus diluruskan tentang kewenangan DPRD. Ya kan? Ketika dana PEM dipinjam, kami DPRD Kota Sibolga tak pernah dilibatkan. Tidak ada kewenangan secara regulasi. Tapi ketika utang ada, kita ditanya bagaimana pembayaran ini. Oke? Yang kedua adalah refocusing anggaran. Pemerintah kota melakukan refocusing anggaran, tapi DPRD tidak dapat bagaimana kami melakukan pengawasan? Mana datanya? Apa yang kami awasi? Perbaikan sistem pemerintah ini perlu kita dudukkan bersama. Kemudian efisiensi anggaran. Efisiensi anggaran kami berkisar 700 miliarnya. APBD kami. Pegawai tadi sudah 40%. Dan lain sebagainya. Maka efisiensi itu harus dikerjasamakan dengan pemerintah, dengan DPRD Kota Sibolga. Kita duduk bersama. Apa yang mau diefisiensikan? Berapa itu? Bagaimana cara mainnya? Kan begitu ya, pimpinan? Kembali kepada anggaran. Jadi kita melindungi wali kota kita ini dari hal-hal yang tidak baik. Artinya sistem pemerintahan itu jangan semau yang selanjutnya kewenangan sering pusat sering berubah. Ya, berubahnya apa? Tahun 2004 tiba-tiba saja ada anggaran. Nah, dana bantuan dari pusat. Jadi daerah juga bangun ini, bangun sana, kasih bantuan sana. Itu yang memenjarakan kepala daerah. Tidak sesuai renja dari pemerintah pusat itu.